Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur ya. Kali ini berjumpa lagi di channel saya, channel Ciwengham. Ini saya ingin berbagi ya tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai buruh tani. Nah, ini adalah rombongan peser. Ya biasanya gabung di sini lur. Nah, ini yang pakai baju oranye yang sedang gedruk ini ya namanya. Itu ini namanya Mas Sugeng. Nah, embernya itu 20 liter ya, 20 liter apa 25an itu. Nah, ini Mas Sugeng itu juga punya sapi lur, punya sapi, punya sawah. Nah, ini lahannya. Kalian lihat ya, itu yang ngarit ya, yang ngarit atau yang motong padinya sebelum dimasukkan ke mesin perontok. Nih rame kan lur, ini pokoknya sepetak ini luas lur. Nah, ini yang bawa ini namanya Pak Slamet itu orang Sekaralas ya, ya merantau lah beratnya tuh, merantau tapi cuma beda kampung aja. Nih, itu adik saya ya, yang pakai jemper merah ya, yang pakai tas ini namanya copet, bisa anggap aja copet lah. Dia kerja sawah ya, nyangkul ya, drep ya, tapi dia kalau udah mulai libur gak ada kerjaan, dia jualan cilok lur. Nah, ini Bos Bambang, bosnya semua karyawan di sini semua ya. Dan ini grup tracernya itu grup kepercayaan semua. Jadi nggak semuanya bisa masuk ke boleh, cuman nggak tahan biasanya. Ini namanya Leminlup. Dia punya sapi loh, punya sawah juga, tapi tetap dia juga kerja. Jadi nggak cuma kerja aja, dia ada sampingan juga ya, sapi sama sawah. Kita lihat dari samping, siapa ini yang nyodok ya kalau istilah sini, ini namanya lek kleng-kleng. Nih, dia bagian ini loh, bagian masukin padinya biar dirontokin. Kita lihat ya, nih. Dan ini tuh Pak D ya, orang sedang nyari jerami buat pakan sapi. Ini tertinggal lur dari kawannya. Ini tadi banyak sekali yang ngantri pengen ngambil pengen ngambil jeraminya ya. Tapi ini berhubung udah siang, nah orang-orangnya itu udah istirahat, itu mau diambil sendiri loh sama grup lasernya ya. Makanya itu udah diusir-usirin, katanya antar siang lagi, ini mau dibawa sendiri, mau dipakai sendiri, mau dipakai buat pakan ternak sendiri ya. Nih udah dikumpul-kumpulin, tinggal bawa aja. Ini lahannya lur, dan itu Gunung Lawunya, tepatnya di Ngawi Kedunggalar ya ini. Nah, ini lahannya lur. Ini Gunung Lawu ya. Kalian pasti sebagian orang tuh udah pada tahu yang namanya Gunung Lawu. Ini tempat saya tinggal di daerah Ngawi Kedunggalar. Coba ini nih. Dan ini ibu-ibunya ya, ibu-ibu yang sedang nyari rontokan padi biar ini loh, buat penghasilannya. Itu biasanya ibu rumah tangga. Nah, kalian lihat ya, itu jeraminya tuh nggak kekumpul banyak. Karena apa ya, tadi loh udah diambil sama yang punya sapi, yang ngarit-ngarit nyari gitu ya. Karena di musim kemarau ini lur, itu cocok buat nimbun ya, buat stok pakan.
Nah, kita lihat bagian pengaritannya. Pengaritannya itu yang motongin padi ya dari sawah, nanti dikumpulin, baru kita angkat, kita masukin ke mesin perontoknya. Nih, jalan. Nah ini sudah habis, kita mundur posisi ke sana lagi ya, biar nyari ya, maksudnya biar rata, biar cepat selesai. Nah, ini padi-padinya dia sedang ngumpulin padinya ya, biar nanti bisa kita angkat. Ini banyak lur, ini ada 3 rombongan ya, karena tadi rombongannya tuh yang 2 ini libur lur, jadi gabung ke grup saya, gabung ke grup kita. Karena untuk grup kita ini ya, ini kekurangan personil lah, kekurangan orang. Karena di grup saya ini mentok tuh paling 20 orang, 18 orang. Berhubung panen raya, terus kemarau, banyak yang nganggur, akhirnya gabung. Karena di musim kemarau ini lur, ini padinya itu cepet tua lur. Apalagi dengan panas yang ya luar biasa lah pokoknya. Itu padinya cepet tua, jadi istilah Jawanya itu kalau di sini bilangnya tuh belian. Ini udah siap angkat ya lur. Ini ya, ini yang pakai jumper kotak-kotak ini namanya Mas Gun dari kampung sebelah ya, dia gabung ke grup sini. Ini dia bagian yang ngumpulin. Ini ngumpulin itu juga capek lur. Tapi nggak tahu ya Mas Gun ini punya ternak atau enggak. Tapi yang jelas kalau di rombongan saya itu hampir rata-rata semua punya ternak. Semua punya tanggung jawab di rumah ya, kayak sawah, kayak ternak tadi. Seperti yang saya katakan yang sudah-sudah, yang kemarin-kemarin ya, yang namanya beternak itu diusahakan pakan tuh jangan beli lur. Ya kalau pakannya kalian beli ya sama aja bohong. Kalau di saya emang hampir rata-rata itu pakannya gratis ya, karena saya udah ada manajemen pakan dari berapa ya, pokoknya 2019 sampai 2003 ini. Ini ada banyak grup, ini ada sekitaran berapa ya, 60 orang lebih kayaknya lur. Baik, grup saya aja udah 18 orang, terus 2 grup lagi. Nih, ini kalian nggak asing lagi ya, ini namanya Mas Nur ya, yang kemarin kandangnya kita review. Nih, ini bener-bener kejar lur, udah punya sapi, punya kambing, punya ayam, punya sawah, loh, dia tetap kerja. Karena apa? Dia tuh udah tahu manajemen pakan. Di saat kapan kita ngurusinya, dan kapan kita kerja loh. Dan dia juga guru ngaji lur ya. Berat kalian pengen ngaji, datang aja ke sini lur, nanti tak antar ke pondoknya Mas Nur, biar kalian tuh belajar ngaji. Nih, ini para ibu-ibunya lur, ini biasa nih Mas Nur. Ini yang punya kawasan lur, ini namanya ini ya Bang Tri. Dia punya kawasan di sini lur, dia bos juga lur. Jadi dia udah bos, sawahnya juga banyak, dia juga masih kerja. Kenapa ya, itu kita itu di sini tuh sistemnya tuh gotong royong loh. Siapa yang panen duluan, nah kita yang itu yang kita bantu. Jangan dibilang nggak ada kerjaan ya. Kalau untuk kerjaan tuh di sini tuh banyak, tinggal kalian gimana cara ngakalinya biar nggak bentrok dengan peternakan, biar nggak bentrok dengan kerja harian. Ini Mas Mendrek kalau orang sini bilangnya tuh.
Dan ini kalian juga nggak asing ya. Ini namanya Mas Pendek kemarin. Nah, kandangnya aja kan sudah saya review kemarin ya. Ini bos Bambang, ini bos saya, ini bos semua orang di sini. Orang banyak tuh, bosnya cuma satu ini lur. Makanya nyari bos tuh yang mau kerja bareng kita lur. Jadi kita punya bos itu nggak cuma asal tunjuk, ke sana, ke sini, tapi dia ikut ngerasain lur, gimana capeknya, gimana panasnya. Nah, ini Mas Pendek yang kandangnya kemarin kita review ya. Sapimu nanti Pak De rambut red nih. Wah, dan ini Pak Gareng ya. Pak Gareng ini punya sapi lur. Nah, dia milih kerja nyari ini, ngumpulin butir pribadi ya. Tapi nanti dia kalau udah mulai siang, dia juga mau nyari jerami buat pakan ternaknya. Nih Bang Pri, Bang Pri. Nih saya tanya tadi, sapinya masih Pak De, masih. Tapi nanti habis istirahat dia mau ngambil beberapa. Kalau di sini bilangnya tuh bongkok ya. Kalau kalian mungkin taunya ikat, berapa ikat gitu. Tapi di sini katanya tuh gede-gede lur, bisa berat 50 kilo, 60 kilo ya. Dan ini saya nemuin peternak lagi, ini masih saudara. Nah ini namanya Mbah Saji ya. Mbah Saji itu ini, dia tuh udah punya ternak ya, sama ternak kambing ya. Dia juga punya sawah ya. Tapi dia nggak bentrok lur dengan ternaknya, dengan kerjaannya, dengan cara kerjanya sawah. Dia tetap kerja. Nah, ya intinya itu, yang namanya beternak itu nggak harus capek ya, nggak kayak orang-orang bilang mau aja disuruh-suruh sama hewan nih. Kalian belum tahu, kalau bisa tuh hewan tuh yang nurut sama kita gitu loh. Jadi di saat kita capek ya udah, biarin aja hewannya dulu, karena kan kita mainnya tuh jam, hewan tuh taunya tuh jam loh, jam kapan dia makan, kapan dia istirahat ya, kita biasakan di situ. Ibarat kita kerja bisa ngasih makannya malam, ya udah malam. Berat kita masih sibuknya jam berapa gitu ya. Yang namanya kerja kalau di sawah itu kan paling pagi sampai sore lah. Malamnya itu bisa buat ngurusin. Bisa ngurusin ya, nggak cuma paling berapa sih lur? Kalau untuk kambing sapi tuh ngurusin tuh nggak ada 2 jam lur. Bentar sebenarnya, tergantung kalian malas apa enggak gitu aja. Kalau di saya emang udah saya setting semuanya malam semua, kecuali ayam. Kalau ayam kan emang saya liarkan, jadi pagi harus dikasih makan dulu. Kalau nggak dikasih makan dulu ya rusak ntar tanaman orang dimakan. Ini lemon look ya, ini dia punya sapi. Kemarin kandangnya mau tak review, mau ke tempat beliau, tapi dia masih sibuk ya. Dan saya juga sibuk, masih derep juga ya, manen padi. Tapi ini tadi saya libur loh. Ini demi kalian, demi konten ini. Karena kemarin ada yang nanya kok lama Mas yo nggak upload ya. Ya itu tadi, karena saya masih kerja. Ini lagi rame-ramenya kerja loh. Ini nanti sampai 2 bulan. Tuku bensin. Nah ini bos Bambang ini lagi nanyi saya, ini duitnya mau dipakai enggak, karena kemarin kan saya kerja. Nah ini bayaran saya yang kemarin ini. Nih, bayaran lur, padahal saya di sini tuh libur. Bos Bambang semua anak buah itu yang pegang dia lur. Jadi untuk keuangan, untuk konsumsi, untuk apa dia yang pegang. Ini namanya lek tengkleng ya. Ya ternyata juga banyak lur, dia ternak kambing sama ayam aduan. Nih
Joget-joget dia orangnya emang gokil lur. Ya, ayam aduannya juga banyak ya lur, kambingnya juga banyak. Nah ini saya ngasih kembaliannya tadi. Ini saya lanjut merekam ya. Ini ibu-ibunya nih yang nyari rontokan patinya. Ini kalian yang ternak sapi ya, itu bisa dua fungsi. Bisa nyariin buat sapi, bisa nyariin pakan buat ayam. Ini lek tengkleng, tuh lek menluk, belakangnya itu masuk geng. Ya tukang ngaret. Nih Mas Nur, kalian nggak asing mesti ini kemarin udah masuk channel saya ya, yang sapi, kambing, ayam itu. Ini siang lur, ini sudah waktunya jam istirahat. Nah jam istirahat ini nanti semua pada nyari ya, pada pulang ya, pulangnya istirahatnya itu 1 jam. Nah ini pada nih ngumpulin pak jerami ya, karena jeraminya itu dipakai sendiri kalau udah waktunya istirahat sama waktunya pulang. Ini udah ngumpulin Mas Nur sama Pak Dis, siapa ini saya kurang paham ini, tapi sering dia lur, sering ikut gabung. Ini bawa jerami buat makan sapi, ya udah habis itu ditaruh. Iya lek, taruh dikasihin makan, ya udah sholat, habis itu balik lagi kerja lagi. Nah di saat itu habis mulai kerja lagi ya, itu yang namanya pengarit atau yang nyari jerami buat ditimbun itu boleh loh. Nah biasanya itu berebut, makanya ini kan udah babat banyak ya, tapi jeraminya kan nggak banyak. Kenapa? Ya itu tadi diambil sama yang peternak sapi. Nah ini lek menluk ini yang kemarin saya mau main gak jadi-jadi. Kenapa? Ya itu tadi masih sibuk. Ini sibuknya panen ini nanti sampai musim tanam selesai ya. Ini sekitaran 2 bulan. Nah di saat 2 bulan yang ke depan itu biasanya pada nganggur lur. Pada nganggur. Nah di situ kita cari yang namanya alternatif. Kita nyari makan. Sama semua juga udah diatur gitu lur. Kayak menluk ini juga ibarat dia masih nganggur juga dia nyari jerami, terus kan nggak tanam rumput gitu. Aku cek repot lek mare lek. Cek repot. Nih tinggal pulang aja loh. Tapi nanti kalau sore ya tetap mereka bawa pulang lagi yang namanya jerami. Karena apa ya, buat pagi sebelum ditinggal kerja itu udah punya stok pakan lagi. Jadi yang kering, yang hasil timbunan kemarin itu dihemat lur. Jadi nggak tiap hari dikasihkan. Jadi kerja sambil nyari alternatif. Ya untuk sapi ya ini jerami. Tapi untuk kambing biasanya tuh udah pada ini lur, udah pada nyari rumput masing-masing. Kan di galengan-galengan kan banyak. Nah itu paling istirahat 1 jam tuh cukup lur kalau untuk buat ngarit ya. Tapi ya itu tadi, biasanya kalau padinya udah tinggi itu orang-orang tuh udah pada males ngarit ya. Karena kenapa? Ya itu tadi, padinya itu udah kena mata ya. Biasanya perih kalau kena mata. Ini Mbah Yitno ini. Kalau kalian malas-malas kerja ikut di sini, udah berurusan sama Mbah Yitno nanti. Nggak mau tahu siapa kamu. Yang penting kalian kerja di sini harus kerja, harus capek. Kalau kalian malas-malasan ya bisa berurusan. Nih, ini para pembandang padi ya. Ojek padi kalau di daerah lain. Kalau di tempat saya namanya pembandang. Nih
Ojek padinya ini dua bersaudara ya lur, Mas Rizal sama Mas Yanu. Nih. Ini satu ini berapa ya, ini beberapa kampung, nggak cuma satu kampung lur, ini banyak kampung itu cuma berapa orang, 13 orang, tapi biasanya tuh 8 leser atau 5 leser tuh biasanya satu orang. Tapi ini berhubung panennya nggak bareng ya, ini masih longgar, masih santai, nggak kayak panen-panen yang kemarin-kemarin atau hari-hari kayak rendeng gitu ya. Ini motor trailnya ini nanti lur ya, ini saya ada, nanti kalian tak kasih tahu lah, tak review gimana cara ngerakitnya dan bisa muat berapa Tenan nih kuintal ya. Kemarin tuh saya bikin itu mampu di 3 kuintal lebih lur. Ya itu penting lah, nanti kalian mau ngarit ke mana atau buat muat-muat pupuk kandang gitu ya, kalian tuh bisa pakai trail ini penting lur. Maksudnya kalau kalian pakai motor standar itu biasanya tuh shocknya yang kalah. Kalau ini nggak kalah ya, karena tadi udah dimodif. Boleh kalian nggak usah pakai trail juga nggak apa-apa, yang penting kalian tuh punya motor satu, yang penting buat obrok, buat harian di sawah gitu ya. Kalau buat kota-kota kalian masukkan ke sawah ya sayang, biasanya hancur ya, rusak ya. Itu ya video yang bisa saya sampaikan, mungkin ada manfaatnya ya, ibarat ada salah kata atau ya pertanyaan saya kurang berkenan ya, pertanyaan atau jawaban saya ya saya mohon maaf. Sebelumnya ya itulah kegiatan saya sehari-hari sebagai petani ya, sebagai kuli, sebagai petani ya, sebagai peternak, jadi kerjaan itu ada terus. Ya udah lur, terima kasih, itu video dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.